Pemirsa, akibat dilanda krisis pangan, ratusan warga Gaza rela antre berdesakan untuk mendapatkan sebungkus roti di sejumlah titik distribusi. Warga Gaza ini berdesak-desakan untuk mendapatkan roti di titik-titik distribusi Program Pangan Dunia PBB atau WFP di Han Yunis, Gaza, Palestina. Mereka terpaksa rebutan makanan lantaran sebagian toko roti tutup akibat kekurangan pasokan. Pria, wanita, hingga anak-anak berkerumun dan rela antre berjam-jam demi satu bungkus roti meski hanya cukup untuk satu kali makan. متصاوبه وجوزي متصاوب وجوزي وبنتي الثانيه متصاوبه وانا باخذ الخبز عشان بيفطروا بياخذوا العلاج للعلاج وهنا ازدحام سكاني فيش ما نقدرش ناخذ عطيه الخبز وانا مش كل يوم باجي عاوز تتوفر فلوس باجي ما توفرش باجيش يا ريت بجيبش. Menurut Ketua Asosiasi Tukang Roti Gaza, Abdul Nasser Al-Ashrami, wilayah Gaza kekurangan pasukan roti sekitar 50% dan memperingatkan bahwa krisis semakin memburuk karena pengurangan pasokan tepung dan solar sebesar 30% oleh Program Pangan Dunia PBB. Sementara World Food Program PBB mengatakan ketahanan pangan di Gaza tetap sangat rapuh dengan terganggunya rantai pasokan, kenaikan harga, dan pasar tidak stabil. Bisa serangan terhadap jurnalis di Gaza kembali terjadi. Ya, koresponden Al Jazeera Mubasher Mohamed Wishah tewas setelah mobil yang ditumpanginya dihantam drone Israel di wilayah barat kota Gaza. Dua warga Palestina termasuk jurnalis Muhammad Wishah, koresponden Al Jazeera Mubasher, menjadi korban tewas akibat serangan tentara Israel di jalanan Al-Rashid dekat persimpangan Al-Nablusi. Kedua korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Akibat serangan itu, Wishah meninggal dunia di lokasi kejadian. Menurut keterangan otoritas pertahanan sipil Gaza, sebuah drone menembakkan rudal langsung ke mobil yang dikendarai jurnalis Muhammad Wishah. Kendaraan tersebut ludes terbakar. Puluhan orang terluka dalam ledakan tersebut. توجه الحالة في الجنوب وعند الرجوع إلى مستشفى الشفاء تفاجأت بوجود استهداف أجتني إشارة بوجود استهداف عن نقطة النابلسي وأنا بالرجوع عندما وقفت عند المكان الحدث تفاجأت باستهداف مرة ثانية والحمد لله سلمت الجميع والحمد لله سلمت الإصابات. هناك في أكثر عشرات الإصابات في مكان الاستهداف مرة أخرى. Sementara Palestinian Journalist Syndicate mendesak penyelidikan internasional yang independen dan transparan, serta pelindungan bagi jurnalis yang masih bekerja di Gaza di tengah resiko yang meningkat. Sejak dimulainya serangan 7 Oktober 2023, kini tercatat 72.300 lebih korban tewas. Bisa delegasi Indonesia yang tergabung dalam Global Peace Convoy Indonesia diberangkatkan untuk mengikuti misi kemanusiaan internasional Global Sumut Flotilla 2026. Ya, misi ini bertujuan menembus blokade Gaza, Palestina. Enam relawan yang tergabung dalam Global Peace Convoy Indonesia mulai diberangkatkan mengikuti misi kemanusiaan internasional Global Sumut Flotilla 2026. Keenam relawan itu adalah Maimun Herawati, Muhammad Hussein, Ciki Fauzi, Adin Abdul Hakim, Syafawi, dan Gandhi. Mereka dijadwalkan terbang menuju Barcelona, Spanyol untuk bergabung dengan peserta lain dari berbagai belahan dunia. Menurut relawan, persiapan misi tahun ini jauh lebih matang dibandingkan sebelumnya. Proses seleksi kapal di berbagai pelabuhan dunia telah dilakukan sejak Januari 2026 guna memastikan kualitas keamanan pelayaran. Beda dengan yang kemarin, kali ini kita juga ditemani Greenpeace. Jadi ada kapal Greenpeace yang akan ikut, saya rasa ada 3 kapal besar ya, cuman saya belum tahu dari mana-mana kapal besar itu, tapi salah satunya yang saya tahu persis itu Greenpeace. Itu sudah menunjukkan di secara resmi di akun dia mengatakan we are going to join Global Sumut Flotilla. Jadi
Mengingat risiko tinggi yang dihadapi dalam misi pelayaran menembus perairan konflik, pihak GPCI juga melayangkan permintaan khusus kepada pemerintah Indonesia agar negara hadir untuk memberikan perlindungan hukum dan advokasi bagi warga negaranya yang sedang berjuang di garis depan kemanusiaan. Pemirsa, setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata terhadap Iran selama 2 minggu, gelombang serangan udara besar-besaran Zionis Israel mengguncang Lebanon. Israel melancarkan serangan udara besar-besaran ke Lebanon pada Rabu waktu setempat. Sekitar 100 target milik Hizbullah dilaporkan menjadi sasaran dalam operasi yang disebut sebagai salah satu yang paling intens sejak dimulainya operasi Lions Roar. Rekaman di lapangan menunjukkan ledakan dahsyat yang disertai kepulan asap tebal, membumbung dari berbagai titik di ibu kota Beirut. Militer Israel menyatakan, serangan difokuskan pada markas dan infrastruktur militer Hizbullah yang dihantam secara simultan hanya dalam waktu 10 menit. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan bahwa serangan meluas ke berbagai wilayah, termasuk Sidon bagian selatan, Aramon, Adlun, hingga sejumlah distrik di Beirut seperti Mazra Kornis dan Ain al-Mreiseh. Tak hanya itu, sejumlah kota di wilayah selatan Lebanon juga turut menjadi sasaran. Serangan ini terjadi hanya beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata terhadap Iran selama 2 minggu. Ya, sementara itu langit Beirut mulai membara. Serangan udara besar-besaran Zionis Israel mengguncang ibu kota Lebanon dan menewaskan ratusan orang dan memicu eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Serangan udara intens dilancarkan Israel ke sejumlah wilayah di Lebanon, termasuk kawasan Mazra Kornis di Beirut. Tim penyelamat dan pemadam kebakaran langsung dikerahkan ke lokasi untuk menangani dampak serangan. Asap tebal membumbung tinggi dari bangunan yang hancur, sementara warga berkumpul menyaksikan situasi mencekam. Media lokal melaporkan serangan menyasar berbagai titik strategis, mulai dari pusat kota Beirut hingga wilayah selatan seperti Sidon dan sejumlah kota lainnya. Militer Israel mengklaim telah menghantam lebih dari 100 target militer Hizbullah hanya dalam waktu 10 menit. Di tengah eskalasi, Amerika Serikat dan Iran sebelumnya telah menyepakati gencatan senjata bersyarat selama 2 minggu. Namun Israel menegaskan kesepakatan tersebut tidak mencakup operasi militer yang tengah berlangsung terhadap Hizbullah di Lebanon. Situasi ini semakin mempertegas ketegangan yang belum mereda di kawasan Timur Tengah. Ya, kehancuran meluas di jantung Beirut. Ya, serangan udara besar-besaran Israel mengubah kawasan padat menjadi puing, sementara ratusan korban berjatuhan. Gelombang serangan udara Israel kembali mengguncang Lebanon. Kali ini kehancuran parah terlihat di distrik Al-Mreiseh, Beirut. Bangunan-bangunan rata dengan tanah, menyisakan puing dan debu yang menyelimuti kawasan. Tim penyelamat dikerahkan menyisir reruntuhan demi menemukan korban yang masih mungkin selamat. Otoritas Lebanon menyebut serangan tersebut menewaskan dan melukai ratusan orang. Militer Israel menyatakan telah melancarkan serangan terkoordinasi terbesar sejak dimulainya operasi Roaring Lion. Lebih dari 100 pusat komando dan fasilitas militer Hizbullah diklaim menjadi target. Serangan juga dilaporkan menghantam sejumlah wilayah lain, termasuk Lembah Beka dan Lebanon Selatan. Situasi ini memperlihatkan eskalasi konflik yang kian meluas dan semakin mematikan. Pemirsa, Israel membombardir ibu kota Lebanon, Beirut. Serangan menghancurkan gedung-gedung bertingkat di pusat kota dan permukiman warga. Israel melancarkan gelombang serangan udara terbesar di Lebanon pada Rabu waktu setempat. Serangan menargetkan 100 situs milik Hizbullah. Ledakan besar dan kepulan asap membuat warga panik. IDF menyatakan pihaknya juga menyerang markas militer dan infrastruktur Hizbullah dalam rentang waktu 10 menit.
Serangan ini meletus beberapa jam usai Iran dan Amerika Serikat menyepakati persyaratan gencatan senjata selama 15 hari yang juga mencakup penghentian agresi Israel terhadap Lebanon. Ya, media Lebanon melaporkan serangan Israel kian meluas dan menewaskan ratusan orang. Situasi terkini di pusat kota Beirut pun menjadi kian mencekam. Kepulan asap hitam membumbung di atas langit Beirut pada Kamis waktu setempat usai Israel menyerang negara ini. Ini merupakan serangan Israel terberat di Lebanon sejak Israel memulai agresi pada awal Maret 2026 lalu. Akibat serangan ini, sekitar 254 orang tewas dan 1.165 lainnya terluka. BBC Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mendesak PBB dan otoritas Lebanon mengusut tuntas serta mengadili pelaku serangan yang menewaskan 3 prajurit TNI dalam misi perdamaian UNIFIL. Ya, dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan kami Fazila Hairunisa dan Camar Henda. Saya Syafati Suryo. Dan saya Tauhid Sidaka pamit undur diri. Have a great day. Bye-bye. Kementerian Luar Negeri RI mendesak PBB dan otoritas Lebanon memastikan investigasi atas gugurnya 3 prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian UNIFIL berjalan dengan transparan dan menyeluruh. Pemerintah juga meminta para pelaku yang bertanggung jawab segera diadili. PLT Dirjen Keamanan Perdamaian Internasional Kemlu RI Veronica Vikarompis mengonfirmasi telah mendapatkan laporan dari PBB terkait temuan awal penyebab gugurnya 3 prajurit TNI di Lebanon. Secara tertulis, pemerintah Indonesia juga telah mengirim surat kepada Presiden Dewan Keamanan PBB dan Sekjen PBB yang menekankan kutukan keras atas serangan berulang terhadap Peacekeepers Indonesia, menuntut Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah konkret untuk mencegah eskalasi lebih lanjut, meminta investigasi menyeluruh dan menuntut akuntabilitas dan keadilan atas keseluruhan serangan terhadap personel UNIFIL Indonesia, dan mendesak Dewan Keamanan PBB dan Sekjen PBB untuk meredakan ketegangan dan memastikan kepatuhan para pihak yang terlibat, termasuk Israel. Kemlu juga menegaskan pentingnya perlindungan terhadap personel penjaga perdamaian PBB serta penegakan pertanggungjawaban guna mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang. Menurut juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Stefan Dujarric, berdasarkan investigasi awal, seorang prajurit TNI tewas akibat proyektil tank yang ditembakkan oleh militer Israel. 2 prajurit lainnya meninggal akibat ledakan bom rakitan yang kemungkinan besar dipasang oleh kelompok bersenjata Hizbullah. Sementara itu, 3 personel yang terluka masih Acara ini dipersembahkan oleh